Saudara-saudaraku, Amerika Serikat saat ini sedang dilanda bencana yang tak ada habisnya. Dari badai yang menghancurkan kota, kebakaran hutan yang membara, hingga banjir besar yang menenggelamkan pemukiman. Apakah ini semua hanya kebetulan? Ataukah ini adalah teguran dari Allah atas kesombongan pemimpinnya? Jangan kemana-mana, simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like untuk mendukung channel ini, subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dengan dukungan kalian, kita bisa terus menyebarkan informasi bermanfaat dan inspiratif. Dan jangan lupa, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulis juga dari kota mana kalian menonton video ini, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, Donald Trump telah menjadi salah satu pemimpin dunia yang paling kontroversial. Dengan gaya kepemimpinan yang keras, retorika yang tajam, dan kebijakan yang seringkali menimbulkan perdebatan, Trump dikenal sebagai sosok yang tidak segan-segan menunjukkan sikap angkuh dalam berbagai kesempatan. Bahkan sebelum menjabat sebagai presiden, ia telah memiliki reputasi sebagai seorang miliarder yang sombong dan seringkali meremehkan orang lain, baik dalam dunia bisnis maupun di media sosial. Namun, setelah menjadi presiden, keangkuhannya justru semakin menjadi-jadi dan menciptakan ketegangan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas Muslim dan negara-negara Islam. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang pernah dikeluarkan Trump adalah Muslim Ban, sebuah larangan perjalanan bagi warga dari beberapa negara Muslim ke Amerika Serikat. Kebijakan ini diumumkan pada awal masa jabatannya dan langsung menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Negara-negara yang terdampak termasuk Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Dengan alasan keamanan nasional, Trump mengklaim bahwa larangan ini diperlukan untuk melindungi Amerika dari ancaman terorisme. Namun, banyak yang melihat kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi terhadap umat Muslim dan memperkuat narasi Islamofobia di Amerika. Keputusan ini memicu protes besar-besaran di berbagai kota di Amerika Serikat. Ribuan orang turun ke jalan, memadati bandara-bandara utama untuk menolak kebijakan yang dianggap tidak manusiawi ini. Para aktivis hak asasi manusia, pengacara, dan tokoh agama mengecam langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Tidak hanya itu, para pemimpin dunia juga mengkritik Trump atas kebijakan ini. Iran, salah satu negara yang terdampak, menyebut kebijakan ini sebagai hadiah bagi para ekstremis, karena hanya akan memperkuat sentimen anti-Amerika di dunia Islam. Selain Muslim Ban, Trump juga seringkali melontarkan pernyataan-pernyataan yang merendahkan Islam dan umat Muslim. Dalam beberapa pidatonya, ia secara terbuka mengaitkan Islam dengan terorisme, meskipun banyak tokoh dan akademisi telah menjelaskan bahwa terorisme bukanlah representasi dari agama tertentu, melainkan tindakan individu atau kelompok dengan agenda politik tertentu. Trump juga pernah mengklaim bahwa Muslim di Amerika tidak cukup bekerja sama dengan pihak berwenang dalam memerangi ekstremisme, sebuah pernyataan yang dianggap sangat menyesatkan dan berpotensi meningkatkan diskriminasi terhadap komunitas Muslim di negara tersebut. Selain menyerang umat Islam secara verbal, Trump juga menunjukkan sikap arogannya melalui kebijakan luar negeri yang agresif terhadap negara-negara Muslim. Salah satu contoh nyata adalah keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017. Langkah ini menimbulkan kemarahan besar di dunia Islam, karena Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Keputusan ini dianggap sebagai provokasi terhadap Palestina dan dunia Muslim secara keseluruhan, karena bertentangan dengan konsensus internasional yang selama ini mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Setelah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Trump melanjutkan langkah kontroversialnya dengan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan ini memicu gelombang protes besar di Palestina dan berbagai negara Muslim. Ribuan warga Palestina turun ke jalan, menghadapi pasukan keamanan Israel yang merespons dengan kekerasan. Banyak korban berjatuhan dalam bentrokan yang terjadi akibat keputusan sepihak Trump tersebut. Dunia internasional mengecam tindakan ini,
tetapi Trump tetap bersikeras bahwa keputusannya adalah yang terbaik bagi kepentingan Amerika dan sekutunya, Israel. Tidak berhenti sampai di situ, kebijakan luar negeri Trump terhadap negara-negara Muslim juga ditandai dengan sanksi ekonomi yang kejam. Iran, misalnya, menjadi salah satu negara yang paling terdampak oleh kebijakan Trump setelah ia secara sepihak menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran, JCPOA, pada tahun 2018. Dengan keluarnya Amerika dari perjanjian tersebut, Trump kembali memberlakukan sanksi ekonomi yang menghancurkan perekonomian Iran. Akibatnya, rakyat Iran mengalami kesulitan besar, mulai dari inflasi tinggi hingga kesulitan mendapatkan obat-obatan dan kebutuhan pokok lainnya. Keputusan Trump ini tidak hanya merugikan Iran, tetapi juga memperburuk ketegangan di Timur Tengah. Ketika Iran membalas dengan meningkatkan aktivitas nuklirnya, Amerika Serikat merespons dengan meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut. Puncaknya terjadi pada Januari 2020, ketika Trump memerintahkan serangan udara yang menewaskan Jenderal Qasem Soleimani, salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Iran. Serangan ini hampir memicu perang besar di Timur Tengah, dengan Iran bersumpah akan membalas dendam atas kematian Soleimani. Keangkuhan Trump tidak hanya berdampak pada negara-negara Islam, tetapi juga terhadap rakyatnya sendiri. Selama masa kepemimpinannya, Trump seringkali meremehkan isu-isu sosial dan lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian utama seorang pemimpin. Salah. Satu contoh yang paling mencolok adalah sikapnya terhadap perubahan iklim. Trump secara terang-terangan menolak keberadaan perubahan iklim dan menyebutnya sebagai hoaks yang dibuat oleh lawan politiknya. Ia bahkan menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan global yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi bumi dari pemanasan global. Sikap ini sangat ironis mengingat Amerika Serikat sendiri adalah salah satu negara yang paling terdampak oleh bencana alam terkait perubahan iklim. Selama masa kepemimpinan Trump, Amerika mengalami serangkaian bencana besar, mulai dari badai dahsyat yang meluluh lantakan kota-kota di pesisir timur, kebakaran hutan yang membakar jutaan hektar lahan di California, hingga gelombang panas yang memecahkan rekor suhu tertinggi. Namun, alih-alih mengambil tindakan untuk mengatasi krisis ini, Trump justru terus memberikan dukungan kepada industri bahan bakar fosil dan menolak kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Semua tindakan dan keputusan Trump ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah semua bencana yang menimpa Amerika Serikat adalah bentuk murka Allah atas keangkuhan pemimpinnya? Dalam sejarah Islam, banyak kaum yang dihancurkan karena kesombongan mereka terhadap Allah dan kezaliman terhadap orang-orang yang lemah. Kaum Ad, Samud, dan Fir'aun semuanya mengalami azab yang mengerikan karena menolak kebenaran dan bertindak sewenang-wenang. Jika melihat apa yang terjadi pada Amerika saat ini, mungkinkah ini adalah teguran dari Allah agar mereka sadar bahwa kekuatan dan kekayaan dunia tidak ada artinya di hadapannya? Sejak beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah mengalami serangkaian bencana alam yang semakin parah dan sering terjadi. Badai besar menghantam pesisir timur, kebakaran hutan melanda wilayah barat, tornado menerjang negara bagian tengah, dan banjir besar merendam berbagai kota. Seakan-akan alam sedang menunjukkan amarahnya kepada negara adidaya ini. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanya kebetulan, atau ada pesan ilahi di baliknya? Salah satu bencana terbesar yang terjadi adalah badai Harvey, yang menghantam Texas pada tahun 2017. Badai ini adalah salah satu badai paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah Amerika. Dengan kecepatan angin mencapai lebih dari 200 km per jam, badai ini menyebabkan kerusakan luar biasa. Ribuan rumah hancur, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan kerugian ekonomi mencapai ratusan miliar dolar. Kota Houston, yang merupakan salah satu kota terbesar di Amerika, tenggelam dalam banjir. Air menutupi jalan-jalan, mobil-mobil tersapu derasnya arus, dan ribuan orang harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Banyak orang melihat kejadian ini sebagai peringatan besar, mengingat bahwa pemerintah Amerika di bawah kepemimpinan Trump justru mengabaikan perubahan iklim yang diakini berperan besar dalam meningkatnya frekuensi badai seperti ini. Tidak lama setelah badai Harvey, badai Irma dan badai Maria juga menerjang Amerika Serikat dan wilayah sekitarnya. Badai Irma menghantam Florida dengan kekuatan yang sangat dahsyat, menghancurkan rumah-rumah, merobohkan pohon-pohon besar, dan menyebabkan pemadaman listrik di hampir seluruh negara bagian tersebut. Sementara itu, badai Maria menyebabkan kehancuran besar di Puerto Rico, sebuah wilayah yang berada di bawah kekuasaan Amerika Serikat.
Puluhan ribu orang kehilangan nyawa, dan hingga berbulan-bulan setelah badai berlalu, banyak penduduk yang masih tidak memiliki akses terhadap listrik dan air bersih. Selain badai, kebakaran hutan juga menjadi ancaman besar bagi Amerika Serikat, terutama di negara bagian California. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran hutan di wilayah ini semakin sering terjadi dan semakin ganas. Salah satu kebakaran paling mematikan terjadi pada tahun 2018, yang dikenal sebagai Camp Fire. Kebakaran ini meluluhlantakkan kota Paradise, sebuah kota kecil yang dalam hitungan jam berubah menjadi abu. Lebih dari 80 orang tewas, ribuan rumah hancur, dan asap tebal menyelimuti langit hingga berhari-hari. Orang-orang yang berhasil selamat dari kebakaran ini menggambarkan situasi yang benar-benar seperti neraka. Api menjalar begitu cepat hingga banyak orang tidak sempat menyelamatkan diri. Bahkan, beberapa orang ditemukan meninggal di dalam mobil mereka karena terjebak di tengah kobaran api saat mencoba melarikan diri. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2020, kebakaran hutan yang lebih besar terjadi di California dan Oregon. Ribuan hektar lahan terbakar, jutaan orang harus mengungsi, dan asap dari kebakaran ini bahkan sampai ke negara-negara lain. Langit di beberapa kota berubah menjadi merah karena besarnya api yang membakar hutan. Para ilmuwan menyebutkan bahwa kebakaran ini semakin parah akibat perubahan iklim yang menyebabkan suhu semakin panas dan udara semakin kering. Namun, pemerintahan Trump saat itu justru mengabaikan fakta ini dan tetap mendukung industri minyak dan batu bara, yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Selain badai dan kebakaran hutan, tornado juga menjadi ancaman besar bagi Amerika Serikat. Negara ini merupakan salah satu wilayah di dunia yang paling sering dilanda tornado, terutama di daerah yang dikenal sebagai Tornado Alley, yang meliputi negara bagian seperti Oklahoma, Kansas, Nebraska, dan Texas. Tornado-tornado di wilayah ini bisa mencapai kecepatan angin lebih dari 300 km per jam dan menghancurkan apapun yang dilewatinya. Setiap tahun, ratusan tornado terjadi di Amerika Serikat, menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan banyak orang. Banjir juga menjadi masalah yang semakin serius di Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir besar telah terjadi di berbagai kota besar seperti New Orleans, Miami, dan New York. Naiknya permukaan air laut akibat pemanasan global menyebabkan banyak kota pesisir semakin rentan terhadap banjir. Bahkan, dalam beberapa dekade mendatang, diperkirakan beberapa kota besar di Amerika bisa tenggelam jika tidak ada tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Selain bencana alam, Amerika Serikat juga mengalami bencana lain yang tidak kalah mengerikan, yaitu pandemi COVID-19. Ketika virus corona pertama kali menyebar di seluruh dunia, banyak negara segera mengambil tindakan untuk mengendalikan penyebaran virus ini. Namun, di bawah kepemimpinan Trump, respons Amerika terhadap pandemi ini sangat lambat dan penuh dengan kesalahan. Trump bahkan sempat meremehkan virus ini, menyebutnya sebagai flu biasa, dan mengatakan bahwa virus ini akan hilang dengan sendirinya. Akibatnya, Amerika menjadi negara dengan jumlah kasus dan kematian akibat COVID-19 tertinggi di dunia. Di tengah pandemi yang semakin parah, Trump justru lebih fokus pada kepentingan politiknya sendiri daripada menyelamatkan nyawa rakyatnya. Ia menolak untuk mendukung penggunaan masker, menolak saran dari para ilmuwan, dan terus menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang virus ini. Akibat dari kebijakannya yang buruk, jutaan orang Amerika kehilangan nyawa, jutaan lainnya kehilangan pekerjaan, dan perekonomian negara itu mengalami resesi yang sangat parah. Melihat semua bencana yang terjadi secara beruntun ini, banyak orang mulai percaya bahwa ini bukan sekadar kejadian alam biasa. Ada yang meyakini bahwa ini adalah teguran dari Tuhan atas kesombongan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Dalam sejarah, banyak kaum yang dihancurkan karena kesombongan mereka terhadap Allah dan tindakan mereka yang penuh dengan kezaliman. Kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun semuanya mengalami kehancuran karena menolak kebenaran dan menindas orang-orang yang lemah. Apakah yang terjadi di Amerika Serikat ini adalah tanda-tanda yang sama? Tidak sedikit ulama dan pemuka agama yang memperingatkan bahwa bencana ini adalah peringatan agar manusia kembali kepada Tuhan dan tidak sombong dengan kekuatan yang mereka miliki. Amerika Serikat mungkin adalah negara adidaya, tetapi di hadapan kekuatan Allah, tidak ada yang lebih berkuasa. Semua yang terjadi di dunia ini adalah atas izinnya, dan jika manusia tidak segera bertaubat, maka kehancuran bisa datang kapan saja.
Bencana yang menimpa Amerika ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh dunia. Tidak peduli seberapa maju suatu negara, jika mereka mengabaikan peringatan dari Allah, maka mereka tetap bisa mengalami kehancuran. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk selalu mengambil hikmah dari kejadian-kejadian ini dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Bencana demi bencana yang terjadi di Amerika Serikat bukan hanya sekadar fenomena alam biasa. Banyak yang melihatnya sebagai bentuk teguran atau bahkan murka dari Allah atas kesombongan dan kezaliman yang terus terjadi. Dalam sejarah peradaban manusia, ada banyak contoh bagaimana kaum-kaum yang angkuh dan menentang aturan Tuhan akhirnya mengalami kehancuran. Sejarah kaum Ad dan Samud yang dibinasakan karena kesombongan mereka menjadi pengingat bahwa sehebat apapun suatu bangsa, mereka tidak akan bisa menandingi kekuasaan Sang Pencipta. Apakah yang terjadi di Amerika Serikat ini merupakan tanda-tanda kehancuran serupa? Ketika bencana datang silih berganti, sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka mulai mempertanyakan kebijakan pemerintah yang selama ini meremehkan persoalan lingkungan, ketidakadilan sosial, dan bahkan mengabaikan nilai-nilai moral. Banyak yang merasa bahwa bencana-bencana ini adalah cara Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak ada artinya dibandingkan dengan kuasanya. Bahkan, beberapa pemuka agama di Amerika Serikat sendiri mulai memperingatkan bahwa negara ini sedang mengalami ujian berat karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh para pemimpinnya. Salah satu hal yang paling disoroti adalah bagaimana pemerintahan Trump dengan angkuhnya mengabaikan berbagai peringatan dari para ilmuwan dan pakar lingkungan. Ketika para ilmuwan memperingatkan bahwa perubahan iklim akan membawa dampak buruk bagi dunia, Trump justru mengeluarkan kebijakan yang memperparah keadaan. Ia menarik Amerika dari Perjanjian Paris, sebuah kesepakatan global yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ia juga menghidupkan kembali industri batubara dan minyak bumi yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Akibatnya, bencana seperti badai, kebakaran hutan, dan banjir semakin sering terjadi. Tidak hanya itu, banyak kebijakan Trump yang dianggap tidak adil dan merugikan kaum yang lebih lemah. Keputusannya untuk memperketat aturan imigrasi dan melarang warga dari beberapa negara Muslim masuk ke Amerika, membuat banyak orang merasa diperlakukan tidak manusiawi. Keluarga-keluarga terpisah, anak-anak kehilangan orang tua mereka, dan banyak orang harus hidup dalam ketakutan karena kebijakan yang diskriminatif ini. Keputusan Trump untuk berpihak penuh pada Israel dan mengabaikan hak-hak Palestina juga menjadi bukti lain bahwa pemerintahannya lebih mementingkan kepentingan politik daripada keadilan. Semua ketidakadilan ini membuat banyak orang percaya bahwa apa yang terjadi di Amerika Serikat bukanlah kebetulan. Seperti yang diajarkan dalam berbagai kitab suci, ketika sebuah bangsa bertindak zalim dan angkuh, maka kehancuran bisa datang kapan saja. Dalam Islam, ada banyak kisah tentang kaum yang dihancurkan karena mereka menolak untuk mendengar peringatan dan tetap hidup dalam kesombongan. Kaum Ad, misalnya, adalah bangsa yang sangat kuat dan memiliki teknologi canggih pada masanya. Namun, karena kesombongan mereka yang menolak ajaran Nabi Hud, mereka akhirnya dihancurkan oleh angin topan yang dahsyat. Hal yang sama terjadi pada kaum Samud, yang dihancurkan oleh gempa bumi setelah mereka menolak peringatan dari Nabi Saleh. Jika kita melihat kondisi Amerika Serikat saat ini, ada banyak kemiripan dengan kaum-kaum yang dihancurkan di masa lalu. Mereka adalah bangsa yang kuat, memiliki teknologi canggih, dan bahkan dianggap sebagai negara adidaya. Namun, kesombongan mereka membuat mereka lupa bahwa kekuasaan sejati hanya milik Allah. Mereka mengabaikan peringatan, meremehkan dampak dari perbuatan mereka, dan terus bertindak zalim kepada orang-orang yang lebih lemah. Dan ketika bencana demi bencana datang menghantam, barulah mereka menyadari bahwa kekuatan mereka tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Namun, apakah Amerika Serikat benar-benar belajar dari semua bencana ini? Sayangnya, banyak dari mereka yang masih berusaha mencari alasan ilmiah atau politik untuk menjelaskan apa yang terjadi, tanpa menyadari bahwa ini bisa saja adalah bentuk teguran dari Tuhan. Ketika badai besar menghancurkan kota-kota mereka menyalahkan perubahan iklim. Ketika kebakaran hutan melahap jutaan hektar lahan, mereka menyalahkan kondisi cuaca. Ketika pandemi COVID-19 menewaskan jutaan orang, mereka menyalahkan pemerintah atau negara lain. Jarang sekali mereka benar-benar melihat ini sebagai pelajaran untuk lebih rendah hati dan memperbaiki diri. Namun,
Di tengah semua bencana ini, ada juga segelintir orang yang mulai sadar dan kembali kepada Tuhan. Mereka mulai menyadari bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang kekuatan, uang, atau kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana mereka menjalani hidup dengan adil dan penuh kasih sayang. Beberapa komunitas mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu mereka yang terkena dampak bencana, dan bahkan mulai lebih terbuka terhadap ajaran Islam yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan. Bencana yang menimpa Amerika Serikat juga menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk kita di Indonesia. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama dengan menjadi bangsa yang angkuh dan tidak peduli terhadap lingkungan serta sesama manusia. Kita harus belajar dari sejarah bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Jika kita tidak menjaga alam, maka alam akan memberikan balasan. Jika kita tidak memperlakukan sesama manusia dengan adil, maka kehancuran sosial akan terjadi. Dan jika kita terus menjauh dari Tuhan, maka kita bisa kehilangan berkah yang telah diberikan kepada kita. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian. Semua yang terjadi di dunia ini bukanlah kebetulan, tetapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita melihat bencana terjadi di Amerika Serikat, kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah kita juga telah melakukan kesalahan yang sama? Apakah kita sudah cukup menjaga lingkungan kita? Apakah kita sudah berlaku adil kepada sesama? Apakah kita sudah cukup dekat dengan Allah? Jika kita ingin terhindar dari kehancuran seperti yang terjadi di Amerika, maka kita harus mulai berubah dari sekarang. Kita harus lebih peduli terhadap lingkungan, lebih adil dalam memperlakukan sesama, dan lebih taat kepada Allah. Hanya dengan cara ini kita bisa berharap mendapatkan perlindungan dan keberkahan dalam hidup kita. Saudara-saudaraku, semua yang terjadi di dunia ini pasti memiliki makna dan hikmah. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju bahwa ini adalah bentuk murka Allah? Atau kalian punya pandangan lain? Mari kita berdiskusi dengan bijak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.